Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2791. Bergerak, Ye Yuan berteriak dengan keras, mengendalikan puluhan pedang terbang untuk membunuh pusat kekuatan surga penguasa suci yang telah selesai lagi. Pada saat ini, Ye Yuan sudah membunuh 3 surga penguasa suci yang telah selesai. Tapi, saat dia membunuh ketiga orang ini, 5 orang lainnya datang satu demi satu. Kelima orang ini semuanya adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci yang telah mencapai kesempurnaan. Namun, Ye Yuan tidak takut dan mendesak formasi pedang semesta hingga ekstrim. Setelah bertempur sengit dalam waktu yang lama, 5 jenderal perang besar itu sudah lama kehabisan tenaga. Pada saat ini, mereka hanya mampu bertahan. Jika itu berlangsung lebih lama, dia mungkin tidak akan bisa membunuh 1 atau 2 dari mereka. Sederhana ketika tidak membunuh, tetapi ketika dia melakukan pembunuhan besar-besaran, maka dia akan membunuh sampai pihak lain merinding. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah wilayah laut yang luas, dengan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Anak manusia, kamu membantai pusat kekuatan wilayah laut Qian Kui milikku. Aku pasti akan menguliti kulitmu dan mencabut uratmu hari ini. Yun yang meraung dengan marah. Tak berdaya menyaksikan 3 surga penguasa suci yang telah selesai mati di depan mereka, orang-orang ini menjadi semakin gila. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, pertempuran hari ini, Ye ini berulang kali menunjukkan keringanan hukuman. Kalian semua yang terus mendorongku. Sekarang, kamu menyalahkan Ye ini karena membunuh orang. Hahaha, apa menurutmu aku takut pada kalian semua? Begitu pembantaian dimulai, aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Saat dia berkata, Ye Yuan mendesak formasi pedang dan bergegas menuju formasi pedang dengan heboh. Di antara kelompok orang ini, Xing Sanyao adalah yang paling terluka parah dan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Ingin membunuh, maka itu wajar saja bagi Ye Yuan. Tentu saja, setelah bertarung sampai sekarang, luka Ye Yuan juga tidak lemah. Tapi, dibandingkan lawan-lawannya, itu masih dalam kisaran yang bisa diterima. Brengsek, kenapa orang-orang itu belum datang? Ketika Jinglang melihat bahwa Xing Sanyao hampir tidak mampu menahannya, dia merasa cemas hingga wajahnya berkerut. Tapi Ye Yuan saat ini benar-benar memiliki gaya bertarung yang mengabaikan nyawanya. Kekuatan ofensifnya sangat menakutkan. Berada dalam formasi pedang, tidak ada peluang baginya untuk terganggu. Saat mereka bertarung dengan sengit, beberapa aura kuat tiba-tiba datang sambil melolong. Ketika Jinglang dan yang lainnya merasakan aura ini, mereka langsung gembira. Hahaha, nak, 6 jenderal perang besar di 3 wilayah laut besar terdekat akan segera tiba. Kali ini, lihat apakah kamu masih tidak akan mati. Jinglang berkata sambil tertawa liar. Ye Yuan secara alami merasakan aura kuat ini juga, dan dia juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Begitu banyak pusat kekuatan umum, dia juga tidak tahan. Setelah dikepung, dia akan kehilangan selapis kulit bahkan jika dia tidak mati. Apakah begitu? Kalau begitu, kalian semua harus mati terlebih dahulu sebelum berbicara. Saat dia berkata, Ye Yuan tiba-tiba membentuk segel. Ratusan cahaya pedang semuanya menembus ke arah Xing Sanyao sambil bersiul. Xing Sanyao hanya merasa bahwa itu semua adalah cahaya pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak ada tempat untuk menghindar sama sekali. Xing Sanyao, Jinglang meraung keras, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan. Dalam keputusasaan, teknik bela diri Jinglang dan yang lainnya menghantam Ye Yuan dengan heboh. Ye Yuan sudah lama menduganya, aturan tata ruang langsung terungkap. Namun, itu adalah serangan gabungan dari 4 jenderal perang besar. Kekuatannya terlalu mengerikan. 2 ledakan terdengar, Xing Sanyao dan surga penguasa suci yang ada di sampingnya langsung dihancurkan oleh Ye Yuan tanpa perlawanan sedikitpun. Dan tepat pada saat ini, sebuah bayangan melintas di langit. Ye Yuan benar-benar memanfaatkan jeda ini dan terbang menjauh. Tapi saat ini, perut Ye Yuan kosong. Daging dan darah sebenarnya sudah tidak terlihat. Serangan ini sebelumnya, dia menghindari titik vital. Namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Brengsek, anak laki-laki itu terluka parah. Kejar dan bunuh dia, teriak Yun Yang, sekelompok orang mengejar Ye Yuan dengan heboh. Di antara 5 orang tersebut, Jinglang adalah yang paling dekat dengan Xing Sanyao.
Sekarang, Xing Sanyao terbunuh, Jinglang sangat marah. Bajingan, anak ini menderita luka yang sangat parah, namun sebenarnya dia masih bisa berlari begitu cepat. Jangan biarkan aku menyusul jika kamu memiliki kemampuan. Ye Yuan terluka parah saat ini. Bahkan kecepatannya juga melambat. Namun, dia sudah menelan 2 pil surgawi kelas 5. Luka-lukanya dan esensi surgawinya sedang pulih dengan cepat. Kedua pil surgawi kelas 5 ini adalah pil surgawi kelas 5 yang sebenarnya. Kekuatan pemulihannya sangat mengejutkan. Dalam beberapa dekade terakhir, Ye Yuan menaruh sebagian besar energinya pada alkimia. Dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari buku panduan ilustrasi 100 herbal serta catatan alkimia Dao yang diperoleh dari Istana Labirin Ilahi. Saat ini, alkemi Dao-nya sudah meningkat lebih jauh. Meskipun obat-obatan surgawi kelas 5 sangat berharga, karena Ye Yuan akan pergi, tentu saja tidak mungkin untuk tidak melakukan persiapan apapun. Kalau tidak, di lautan luas, dia juga akan kelelahan sampai mati oleh orang lain. Yun Yang dan yang lainnya semuanya adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci yang telah mencapai kesempurnaan. Kecepatan mereka tentu saja tidak lambat. Sepertinya jarak dari Ye Yuan semakin berkurang sedikit demi sedikit. Namun segera, mereka menyadari bahwa aura di tubuh Ye Yuan semakin kuat dan kecepatannya semakin cepat. Pada saat ini, Jinglang dan yang lainnya mau tidak mau ingin mengutuk dan mengumpat. Sialan, apakah anak ini benar-benar abadi? Mengapa dia pulih begitu cepat? Bocah, jangan lari jika kamu punya kemampuan. Jinglang menghentakkan kakinya dengan kesal. Hanya orang bodoh yang tidak mau lari. Berlama-lama bersamamu di sini, menunggu kematian. Tapi Ye Yuan merasa ada lebih dari 10 aura kuat yang melolong dari beberapa arah di depan. Di antara mereka, ada 6 pusat kekuatan yang tidak lebih lemah dari Jinglang dan pusat kekuatan lainnya yang saat ini sedang bergegas dengan cepat. Ye Yuan secara alami merencanakannya ketika dia memilih untuk menerobos pengepungan saat ini. Karena terluka parah, ia tidak mampu menghadapi 10 pembangkit tenaga transformasi surga penguasa suci yang hebat. Dia akan menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Setelah dikelilingi oleh mereka, maka dia benar-benar tidak mampu menanggung akibat kegagalannya. Di depan, 6 aura kuat sudah semakin dekat, sosok mereka sudah muncul di cakrawala. Jinglang sangat gembira saat melihat situasinya dan berkata, Bing Chen, Zhou Lin, Fei Yan, tunda bajingan ini. Jangan biarkan dia lari. Pusat kekuatan bernama Bing Chen berkata sambil tertawa keras, Jinglang, wilayah Laut Qian Kui-mu terlalu lemah. Begitu banyak orang yang mengepung surga penguasa suci yang lebih rendah dan kamu benar-benar membiarkannya melarikan diri. Hahaha, ingin kami bertindak, tentu. Tambahkan masing-masing pil jiwa laut. Zhou Lin mengambil kesempatan itu untuk memeras. Jinglang tidak punya waktu untuk tawar-menawar dengannya dan langsung berkata, tidak masalah. Cepat serang untukku. Bing Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, bocah manusia, sebenarnya berani bertindak liar di wilayah laut. Kamu benar-benar lelah hidup, jangan lari. Tuan Bing ini akan menggunakanmu untuk menukar pil jiwa laut. Selesai berbicara, aura ke-6 orang itu dilepaskan. Teknik bela diri transformasi menghantam Ye Yuan dengan gila-gilaan. Dengan 6 pusat kekuatan transformasi besar yang bergerak, seberapa mengejutkankah keributan tersebut? Saat ini, luka Ye Yuan sudah pulih 60%. Lubang besar di perutnya juga sudah cukup pulih. Menghadapi serangan menjepit dari 6 pusat kekuatan besar, dia tidak mengurangi kecepatannya, tetapi esensi surgawi malah meletus, kecepatannya meroket. Ketika Jinglang melihat pemandangan ini, pupil matanya mengerut, dan dia berteriak kaget, hati-hati, formasi pedang anak ini sangat hebat. Xing Sanyao baru saja mati di tangannya. Bing Chen dan yang lainnya tentu saja tidak bodoh. Tadi, mereka hanya berniat membuat Jinglang dan yang lainnya mual. Sebelum datang, mereka sudah menyadarinya. Terlebih lagi, jika surga penguasa suci tingkat rendah bisa lepas dari tangan 5 tokoh besar transformasi, hal ini mengindikasikan banyak hal. Oleh karena itu, mereka tidak menahan serangan ini tetapi mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Namun, mendengar bahwa Xing Sanyao benar-benar mati, orang-orang ini masih terkejut. Namun saat ini, mereka sudah bentrok dalam jarak dekat. Ye Yuan mengabaikan sisanya dan bergegas menuju Zhou Lin, kecepatannya sangat cepat. Baru saja, ketika dia tiba-tiba berakselerasi, dia sebenarnya nyaris tidak berhasil menghindari serangan gabungan 6 orang itu. Dan saat ini,
Formasi pedang semesta muncul dengan kekuatan penuh. Mati, Ye Yuan meraung, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu Zhou Lin. Brengsek, selamatkan aku. Ekspresi Zhou Lin berubah drastis, ingin menghindari Ye Yuan. Tapi itu sudah terlambat. Kecepatan kedua belah pihak terlalu cepat. Menggambarkannya lambat. Namun sebenarnya itu hanya sekejap mata, dan kedua belah pihak sudah bentrok dalam jarak dekat. Sebuah ledakan mengerikan keluar dari kehampaan. Zhou Lin langsung berubah menjadi abu karena pukulan ini. Secercah cahaya mengalir melintasi langit, Ye Yuan benar-benar dengan paksa membunuh jalan keluarnya di tengah-tengah pengepungan 6 orang. Namun, kondisi Ye Yuan tidak lebih baik. Serangan gabungan dari 6 ahli transformasi hebat, dia juga tidak bertahan sama sekali. Terlihat betapa mengerikannya serangan ini. Dia hanya menghindari inti serangan ini. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Sementara itu di tempat lain, Xiao Qing, bukankah kamu mengatakan bahwa laut itu penuh bahaya? Mengapa tidak terlihat seperti itu ketika kita berjalan jauh? Reputasi tidak sebaik pertemuan langsung. Mungkin roh sejati di laut semuanya sangat ramah. Heh, apa yang kamu katakan itu benar. Exalt ini sudah terlalu lama tak terkalahkan di benua Yuchi dan benar-benar sedikit bosan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak ingin untuk pergi. Guru luar biasa berbakat, bakatmu menguasai era sekarang. Benua Yuchi yang kecil tidak dapat menampung guru lagi. Mampu mengikuti guru untuk melihat dunia luar adalah kehormatan terpenting bagi Xiao Qing. Hahaha, Xiao Qing memiliki mata yang tajam seperti obor yang menyala. Exalt ini menyukai ini tentangmu. Xiao Qing, apakah menurutmu guru, saya, juga dapat menguasai era kontemporer ketika saya pergi keluar? Itu suatu kepastian. Guru pasti akan segera menemukan peluang keberuntungan dan menerobos ke surga penguasa sejati. Kemudian kamu akan naik ke puncak lagi dan memandang ke bawah dengan bangga pada era saat ini. Hahaha, menurutku juga begitu. Hanya saja laut ini luas dan sedikit membosankan. Seorang pemuda berkemeja biru mengendarai seekor lembu hitam dan saat ini sedang berjalan-jalan di permukaan laut, menikmatinya dengan sangat menyenangkan seperti sedang berlibur. Pemuda berkemeja hijau tampak seperti dia yang tak terkalahkan, dan rasa kesepian seorang ahli puncak. Namun, auranya memang sangat kuat. Dia sebenarnya adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci yang telah mencapai kesempurnaan. Banteng hitam di bawah kursinya juga merupakan surga penguasa suci tingkat atas. Kekuatan semacam ini, bahkan ketika ditempatkan di laut, cukup kuat juga. Oleh karena itu, perjalanan sejauh ini masih dianggap damai. Pemuda itu bernama Yang Qing, pusat kekuatan terkuat di benua Yuchi, mirip dengan Zuo Bufan saat itu. Namun, dia tidak lagi memiliki ruang untuk perbaikan di benua Yuchi. Itulah sebabnya dia pergi mencari kesempatan untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Tiba-tiba, ada gelombang di kehampaan yang jauh. Yang Qing yang lesu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ada seseorang, sudah jalan-jalan setahun, akhirnya ketemu makhluk hidup. Hanya surga penguasa suci yang lebih rendah dan dia benar-benar berani datang ke laut. Itu cukup berani. Xiao Qing, pergilah. Yang Qing menepuk Xiao Qing. Xiao Qing mengerti, dan sosoknya bergerak, naik untuk menyambut. Segera, sosok muncul di bidang penglihatan Yang Qing. Itu adalah seorang pria muda berkemeja putih. Adik, lautnya luas. Bagaimana kalau kita menjadi sahabat? Yang Qing berseru dengan keras. Ye Yuan, yang saat ini terbang dengan cepat, ekspresinya menjadi sedikit aneh ketika dia mendengar panggilan itu. Orang ini ingin berteman dan bepergian bersamanya. Apakah dia benar-benar bosan hidup? Tidak dibutuhkan. Masing-masing menempuh jalannya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Yang Qing juga tidak marah, mengikuti jejak Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, adik, aku melihat kekuatanmu tidak kuat. Jika kamu ikut denganku, keamananmu juga akan terjamin. Tapi kecepatanmu cukup cepat. Ye Yuan melirik Yang Qing dengan agak terkejut juga. Orang ini sebenarnya bisa mengimbangi kecepatannya. Namun, dia juga sangat terkejut bertemu dengan manusia di sini. Melihat ke pihak lain, dia juga menebak-nebak sedikit. Dia mungkin berangkat ke laut untuk mencari peluang keberuntungan. Jika kamu tidak takut mati, ikuti saja aku, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Takut mati? Hahaha, adikku, kamu pasti bercanda. Aku, Saint Exalt Azureski, tak terkalahkan di bawah langit. Kecuali jika surga berdaulat sejati bertindak,
Jika tidak, Exalt ini akan membuatmu tetap aman. Yang King berkata sambil tertawa keras. Banteng hitam besar juga berkata, anak muda, santai. Kekuatan guru menguasai era sekarang. Bahkan jika 5 surga penguasa suci yang telah mencapai penyelesaian besar datang, mereka juga bukan tandingannya. Melindungi surga penguasa suci yang lebih rendah sepertimu terlalu mudah. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang ini terlalu percaya diri. Apakah ini menghipnotis dirinya sendiri, bahwa dia benar-benar tak terkalahkan di bawah langit? Jika tidak ada sekelompok pasukan yang mengejar di belakangku, aku bisa menamparmu sampai mati sekarang. Apakah kamu percaya atau tidak? Ye Yuan tidak memperhatikan dua harta karun hidup ini dan terbang tanpa peduli, mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Hahaha, adik, laut ini luas sekali. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Mengapa tidak bersantai dan menikmati sedikit pemandangan alam? Ini juga kondusif untuk peningkatan dunia, kata Yang King sambil tersenyum. Ye Yuan terdiam. Adik, kamu dingin sekali. Biarlah Exalt ini memberitahumu. Sangat sulit untuk mencapai dao besar dengan mentalitas seperti ini. Bahaya di laut tidak sebanyak yang kamu bayangkan. Kalaupun ada, kamu juga harus melihatnya sambil tersenyum. Ye Yuan terdiam. Adik laki-laki, Yang King juga merasa bosan terlalu lama. Akhirnya setelah menemukan seseorang untuk diajak bicara, seluruh orangnya menjadi cerewet. Ye Yuan tidak mau repot-repot memperhatikannya, tapi dia juga agak terkejut dengan kekuatan pihak lain. Bahkan jika itu adalah surga penguasa suci yang telah selesai, tidak banyak yang mampu mengimbangi kecepatannya juga. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. 5 aura kuat di depan datang untuk mencegat. Dia mendeteksinya. Yang King secara alami juga merasakannya. Apakah ini pusat kekuatan ras laut? Setelah melakukan perjalanan begitu lama, ini masih pertama kalinya dia bertemu dengan pusat kekuatan ras laut. Ayo pergi dan sapa, kata Yang King dengan penuh semangat. Ye Yuan terdiam lagi. Sungguh melelahkan. Bagaimana orang ini berkultivasi keranahnya saat ini? Dalam sekejap mata, kelima aura sudah datang dengan suara melolong. Kelima orang ini secara mengejutkan semuanya adalah pusat kekuatan tingkat jenderal. Yang King juga tidak menunggu pihak lain untuk berbicara, langsung naik untuk memberi salam sambil berkata sambil tersenyum, hahaha, tuan-tuan adalah pusat kekuatan ras laut kan? Exalt ini adalah orang nomor 1 di benua Yuchi, Saint Exalt Azureski. Hari ini, aku beruntung bisa berkenalan denganmu. Kamu bersama dengan bocah ini. Pusat kekuatan ras laut di garis depan langsung menyela kata-kata Yang King dan bertanya dengan dingin. Yang King tersenyum dan berkata, tentu saja, kita bersama. Ye Yuan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia benar-benar terdiam. Orang ini cukup berani. Tidak bisakah dia membedakan apakah itu kata-kata yang baik atau buruk? Bunuh. Pusat kekuatan ras laut meraung, 5 orang langsung berusaha sekuat tenaga dan menekan 2 orang di depan. Yang King terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, pihak lain sudah bertindak. Namun, dia layak menjadi orang nomor 1 di benua Yuchi. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan benar-benar mencapai yang pertama meskipun diluncurkan kemudian, langsung memukul mundur 2 orang di depan. Dan Ye Yuan juga melepaskan formasi pedang semesta dan bertarung bersama dengan 3 orang. Bagaimana bisa banteng hitam besar berani mengambil bagian dalam pertempuran besar seperti itu? Ia lari dengan suara mendesing. Ya ampun, apakah ada kesalahpahaman, tuan-tuan? Yang King bertarung sambil berkata. Jangan salah paham, jenderal di garis depan itu berteriak. Tapi Exalt ini tidak memprovokasi kalian semua. Yang King berkata dengan bingung. Kamu tidak melakukannya, tapi dia melakukannya. Hei, adikku, bagaimana kamu memprovokasi mereka? Yang King tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan dan terkejut. Ye Yuan bertarung 1 lawan 3 dan benar-benar menekan pihak lain. Ketiga orang ini semuanya ahli transformasi. Tadi, dia benar-benar meremehkan anak ini. Surga penguasa suci yang lebih rendah sebenarnya menekan 3 pusat kekuatan transformasi besar. Bocah ini sebenarnya lebih mengerikan dari dia. Tidak apa, aku baru saja membunuh beberapa orang, kata Ye Yuan dengan dingin. Saat Yang King mendengar ini, dia berkata, oh, itu hanya 5 ahli transformasi. Tidak akan ada masalah jika kita bergabung. Exalt ini berkata bahwa aku akan melindungimu, maka aku akan melindungimu. Setelah mengatakan ini, Yang King melepaskan auranya dan memukuli kedua orang itu sampai mereka terus kehilangan arah.
Namun dalam penundaan singkat ini, beberapa lusin aura kuat di belakang datang sambil melolong. Mereka semua adalah pakar surga penguasa suci yang telah mencapai penyelesaian akhir. Ketika Yang King melihat situasinya, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan, dan dia berteriak dengan aneh, "Nak, berapa banyak pusat kekuatan yang kamu provokasi? Jumlahnya juga tidak banyak, aku telah membunuh orang-orang dari 4 wilayah laut besar. Sekarang, pusat kekuatan di 4 wilayah laut besar sedang dalam perjalanan untuk memburuku." Oh, keempat penguasa wilayah laut ini adalah pusat kekuatan surga berdaulat sejati. Tangan Ye Yuan tidak melambat saat dia berkata dengan dingin. Petik 2, petik 2. Yang King hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, tidak bisa berkata-kata. Pusat kekuatan surga berdaulat sejati. Baru saja, dia masih mengatakan bahwa dia akan melindungi Ye Yuan di bawah surga berdaulat sejati. Tapi sekarang, orang ini benar-benar memprovokasi surga berdaulat sejati. Siapa aku? Di mana aku? Bukankah aku tak terkalahkan? Cepat keluar dari pengepungan. Kita tidak akan bisa lari jika kita dikepung. Ye Yuan berteriak keras, formasi pedang semesta tiba-tiba meletus, menimbulkan luka parah pada seseorang dengan menukar luka, dan terbang menjauh sekali lagi. Tunggu aku. Yang King mengirim kedua orang itu terbang dengan satu pukulan dan mengejar Ye Yuan. Xiao King juga tajam, berlari di bawah selangkangan Yang King sambil melakukan sepak terjang. Kamu masih mengikutiku? Ye Yuan berkata dengan heran. Mereka sudah mengira aku bersamamu. Adikku, kamu adalah sosok yang tangguh, hingga benar-benar mampu menimbulkan keributan di 4 wilayah laut besar. Aku merasa kita adalah roh yang sama. Yang King berkata dengan kagum. Ye Yuan terdiam. Siapa yang menjalin roh yang sama denganmu? Namun, dengan adanya pengikut yang begitu kuat, ia bisa memberikan sedikit tekanan pada musuh, jadi Ye Yuan juga tidak bertele-tele. Di belakang mereka, Jinglang berteriak keras, "Bocah yang bermarga Ye, kamu tidak bisa melarikan diri." Pusat kekuatan dari 3 wilayah laut besar di depan semuanya sudah bergegas menuju sisi ini. Kelompok orang ini telah mengejar Ye Yuan selama 3 hari 3 malam. Ye Yuan sudah membunuh lebih dari 10 pusat kekuatan surga penguasa suci yang sudah selesai saat dia bergerak. Di antara mereka, dia telah membunuh jenderal perang di 4 wilayah laut besar. Karena hal inilah Ye Yuan benar-benar memicu keributan di 4 wilayah laut besar. Semua pusat kekuatan di 4 wilayah laut besar itu menyerbu dengan kekuatan penuh, melakukan penghalang dan mencegatnya. Perkelahian di sepanjang jalan seperti yang baru saja terjadi. Yang King kebetulan bertemu dengan Ye Yuan saat jeda pengejaran. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah selain keterkejutannya, Yang King sebenarnya cukup bersemangat menghadapi situasi seperti ini. Otak orang ini punya masalah kan? Adapun Jinglang di belakang, Ye Yuan langsung mengabaikannya. Adik, tidak ada gunanya berlari seperti ini. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan melakukan pertunjukan besar? Bagaimana dengan itu? Hehehe, sudah lama sekali aku tidak mengalami hal yang begitu mendebarkan. Yang King sebenarnya terkikik. Dia sudah terlalu lama tak terkalahkan di benua Yuchi. Alis Ye Yuan terangkat. Dia berpikir bahwa kekuatan Yang King sangat hebat. Dia bisa bertarung 1 lawan 2 dengan sangat mudah. Jika dia bergandengan tangan dengannya, mereka bisa melakukannya. Terus berlari seperti ini juga bukan solusi. Oke, Ye Yuan berkata dengan lugas. Yang King berkata dengan penuh semangat, bagaimana caraku memanggil adik kecil? Ye Yuan, formasi pedang adik Ye sangat hebat, kamu menggunakan formasi pedang untuk melindungiku. Ayo lakukan serangan balik mendadak. Tidak masalah. Yang King terkejut dan berkata, kamu sangat percaya padaku. Apakah kamu tidak takut aku menjualmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menjualku. Yang King tertawa dan berkata, baiklah, cukup mendominasi, kamu memiliki gaya sepertiku, Saint Exalt Azureski. Bunuh. Yang King meraung, sosoknya tiba-tiba melesat ke belakang, menyerbu ke arah kerumunan. Dengan penundaan tadi, jarak kedua belah pihak sudah sangat dekat. Saat dia berbalik, kedua belah pihak langsung bertarung dalam jarak dekat. Kelompok yang mengejar mereka sudah mencapai lebih dari 30 orang. Menambahkan beberapa pusat kekuatan umum perang sebelumnya, ahli transformasi pihak lain sekarang berjumlah 13 orang. Kekuatan ini benar-benar sangat menakutkan. Ye Yuan menampilkan aturan tata ruang, sosoknya berbalik dengan cepat, dan bahkan lebih cepat dari Yang King. Tapi saat ini, tombak panjang di tangan Yang King bergetar, momentum menakjubkan naik ke langit. Saat ini,
Ye Yuan juga merasakannya. Yang King ini adalah transformasi dua hukum. Namun, orang ini dengan sempurna menggabungkan dao tombak dan dao penghancuran. Sebelum tombak panjang dilepaskan, semua orang sudah merasakan kekuatan penghancur. Dan tombak panjang harta agung di tangan Yang King benar-benar berkelap-kelip antar samar dan nyata, momentum yang mengesankan memadat tanpa berhamburan. Jelas sekali, Yang King adalah pusat kekuatan super di jalur tombak. Tim yang sudah mengejar dengan sekuat tenaga, mereka tak menyangka kedua orang ini masih berani melakukan serangan balik mendadak. Dengan ini, mereka menjadi lengah. Tombak tiran. Yang King berteriak keras, tombak panjang itu menembus kepala jenderal perang yang ada di wajahnya seperti pelangi. Tombak tiran. Mengapa orang ini merasa tidak bisa diandalkan? Namun, kekuatannya sangat kuat. Pedang alam semesta. Ye Yuan juga berteriak keras, sama-sama menghabisi jenderal perang yang kuat. Satu pertukaran, dua ahli tingkat jenderal jatuh. Kelompok yang mengejar mereka langsung tercengang. Namun, Jinglang dan yang lainnya juga pernah melihat pertunjukan besar, mereka bangun dengan sangat cepat. Bunuh. Jangan biarkan kedua bajingan ini lari. Harus membunuh mereka. Jinglang menggeram. Dia tidak perlu memberi instruksi kepada mereka. Sudah ada serangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam keduanya. Penyerangan tadi, kedua orang tersebut langsung mengganggu formasi kelompok lain. Pada saat ini, begitu Ye Yuan melepaskan formasi pedang semesta, formasi itu langsung menyelimuti puluhan orang di dalamnya, membantu Yang King memblokir sebagian besar serangan. Sementara tombak panjang Yang King memiliki momentum yang tak terbendung, ia kembali menembus surga penguasa suci yang sempurna dengan satu tombak lagi. Brengsek, brengsek, kelilingi mereka berdua, jangan biarkan mereka lari. Jinglang berteriak. Mereka memburu Ye Yuan. Pada akhirnya, Ye Yuan baik-baik saja, tapi mereka mati satu demi satu. Jinglang hampir menjadi gila sekarang. Meskipun dua pusat kekuatan tingkat jenderal tewas, masih ada 11 di antaranya. Begitu mereka membentuk pengepungan, mustahil bagi dua orang Ye Yuan untuk melarikan diri. Tidak bisa menahan lagi. Mundur. Tepat sebelum pihak lain membentuk pengepungan utuh, Ye Yuan secara langsung mendesak formasi pedang dan membunuh surga formasi pedang yang telah selesai, membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat lagi. Bocah, kamu mengkhianatiku. Yang King saat ini terlalu bersemangat karena pembantaian itu dan tidak bereaksi sama sekali. Dia berteriak keras, punggungnya langsung menerima pukulan ganas, separuh tubuhnya roboh. Namun, dia juga dengan paksa membunuh jalan keluarnya dan mengejar Ye Yuan. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kenapa orang ini begitu keras kepala? Situasi seperti itu barusan, apakah dia masih membutuhkan peringatannya? Mungkinkah dia bahkan siap membunuh semua orang ini? Yang King kuat, tapi dia juga setara dengan Ye Yuan. Membunuh, mereka pasti tidak bisa membunuh dengan mudah. Sekali terjerat, itu berarti kematian. Tapi Yang King baik, bersemangat karena membunuh dan benar-benar ingin bertarung sampai mati. Ye Yuan dengan santai melemparkan pil surgawi. Saat Yang King menangkapnya dan melihatnya, matanya tidak bisa menahan untuk bersinar, dan dia berteriak kaget, tingkat sejati. Barang bagus. Tanpa ragu, dia langsung menelannya. Tubuhnya yang compang-camping juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, barang bagus sekali. Ayo, ayo, ayo bertarung lagi. Yang King mengangkat kepalanya ke langit dan berkata sambil tertawa keras. Mendengar ini, Jinglang dan yang lainnya yang berada di belakang terkejut, kecepatan mereka langsung melambat. Namun, dua orang Ye Yuan secara langsung meningkatkan kecepatan mereka dan mengusir semua orang. Hahaha. Bocah yang bermarga Ye, aku pasti akan membunuhmu. Dari belakang terdengar teriakan Jinglang. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata. Bukan aku yang mengejekmu juga. Untuk apa kamu ingin membunuhku? Namun, dengan tambahan Yang King, pelarian hebat ini menjadi menarik. Saudara Yang, bunuh. Di atas kehampaan, Ye Yuan tiba-tiba berteriak. Di belakangnya, tentara yang mengejar mereka tiba-tiba berhenti. Ye Yuan dua orang tidak memiliki niat untuk kembali sama sekali. Mereka malah melarikan diri lebih cepat. Baru pada saat itulah Jinglang dan yang lainnya berteriak, menyadari bahwa mereka telah tertipu. Masing-masing wajah mereka memerah sampai ke telinga karena marah. Bocah yang bermarga Ye, aku akan mencabik-cabikmu. Bajingan, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki tanpa anus. Nak,
Tidak peduli seberapa besar harga yang kami bayar hari ini, kami akan membuatmu tetap di sini. Dari belakang terdengar suara jengkel. Sejak Yang King bergabung, dua orang Ye Yuan bisa menyerang ketika mereka maju dan bisa bertahan jika mereka mundur, bermain-main dengan semua pasukan yang mengejar di telapak tangan mereka. Dan situasi ini juga membuat marah ras laut. Sebelumnya, Jinglang mereka semua khawatir akan adanya korban jiwa. Namun kini, mereka tidak khawatir lagi. Wilayah Laut Qiankui secara langsung mengirimkan pasukan ras laut ke sana. Saat ini, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang laut di atas kehampaan. Ye Yuan dua orang tidak bisa membunuh mereka sepenuhnya. Meskipun para ras laut ini bukanlah lawan yang bisa bertahan dalam satu kali pertukaran dengan mereka, mereka bisa menghentikan pergerakan dua orang Ye Yuan. Hahaha, menyegarkan. Menyegarkan. Sudah lama tidak membunuh dengan begitu menyegarkan. Saudaraku Ye, aku harus berterima kasih. Tombak panjang Yang King menari dengan mulus hingga angin pun tidak dapat menembusnya saat dia tertawa keras dan berkata. Ye Yuan memutar matanya. Apakah kamu bingung dengan situasinya? Kita tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, pikirannya bergerak, dan dia berteriak dengan keras, berhenti mengejar. Jika terus mengejar dan aku akan melampaui kesengsaraanku. Berhenti, jangan mengejar lagi. Sosok Jinglang dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Mereka sebenarnya berhenti mengejar. Ye Yuan dan Yang King terkejut. Sangat patuh. Namun segera, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Wajah orang-orang ini terlihat sangat hormat. Ye Yuan dan Yang King bertukar pandang, ekspresi mereka berubah drastis. Oh tidak, kamu akan membuatku terbunuh. Yang King berteriak dengan aneh. Kehampaan bergetar, dan aura mengesankan seperti penguasa yang turun ke dunia muncul dari kehampaan. Sesosok keluar dari kehampaan, mirip dengan dewa yang turun ke dunia. Memberi hormat kepada penguasa Qiankui. Semua orang membungkuk secara kolektif. Di beberapa wilayah laut besar ini, pusat kekuatan surga berdaulat sejati adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan, eksistensi terpenting. Surga penguasa sejati akhirnya muncul. Ye Yuan dua orang berhenti berlari. Dengan turunnya surga berdaulat sejati, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Penguasa Qiankui berubah menjadi wujud manusia, seperti Raja Dunia. Matanya tertuju pada Ye Yuan seolah sedang melihat orang mati. Bawahan tidak kompeten, membuat penguasa muncul sendiri. Penguasa, tolong beri hukuman, plus Jinglang dan yang lainnya berada dalam ketakutan dan gentar, langsung berlutut dan mengakui kesalahan. Wilayah Laut Qiankui keluar menyerbu dengan kekuatan penuh hanya untuk memburu satu orang. Pada akhirnya orang tersebut gagal dibunuh, namun mengalami kerugian yang besar. Mereka telah memburu Ye Yuan selama lebih dari setengah bulan, namun 2 dari 5 jenderal perang besar terjatuh, dan 9 surga penguasa suci yang telah selesai musnah. Adapun para ras laut surga berdaulat giok dan surga luhur tanpa batas, korbannya tak terhitung jumlahnya. Dan Ye Yuan masih hidup dan sehat sekarang, tanpa cedera sama sekali. Jinglang kelompok orang ini hampir muntah darah. Banyak omong kosong. Plus, penguasa Qiankui mendengus dingin, Jinglang dan yang lainnya langsung terkejut hingga muntah darah. Ye Yuan dan Yang King juga merasakan tekanan yang besar. Terlalu kuat, satu kalimat melukai pusat kekuatan transformasi. Pusat kekuatan surga penguasa sejati melakukan teknik Dao secara alami. Setiap gerakan membawa kekuatan Dao besar, seperti yang diharapkan. Ye Yuan berkata dengan ekspresi serius. Baru saja, teriakan dingin penguasa Qiankui menyebabkan Dao besar berfluktuasi. Ye Yuan bisa merasakannya dengan jelas. Dia pernah berhadapan dengan Yan Giok sejati sebelumnya, tapi itu hanyalah surga penguasa sejati yang setengah matang. Yang ada di depannya sekarang adalah surga penguasa sejati yang benar-benar asli. Pasti mati sekarang. Saudaraku Ye, kamu telah sangat menyakitiku. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang King berkata dengan panik. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, bukankah kamu tadi masih membunuh dengan bahagia, tapi sekarang. Aku sudah memintamu untuk pergi lebih awal, kamu menolak untuk pergi. Sekarang, kamu menyalahkanku. Yang King terkejut dan berkata, sepertinya begitu. Itu, Tuan yang berdaulat, orang yang ingin Anda bunuh adalah dia. Saya tidak kenal dia, aku hanya seekor semut yang lewat. Perlakukan aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Keinginan untuk hidup begitu kuat. Yang King memalingkan wajahnya,
mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan tanpa malu-malu. Penampilannya benar-benar seperti seorang penjilat. Ye Yuan tercengang melihatnya. Orang ini, saat dia membunuh barusan, dia terlihat seperti tak terkalahkan. Sekarang, dia benar-benar mengubah wajahnya begitu cepat. Hahaha, Qian Kui, penguasa wilayah laut Qian Kui muncul dari sarangmu dengan kekuatan penuh dan bahkan tidak bisa mengurus surga penguasa suci yang lebih rendah. Itu terlalu memalukan kan? Tiba-tiba, ledakan tawa yang keras terdengar. Di atas kehampaan, 3 aura menakutkan lainnya tiba-tiba turun. Aura ketiga orang ini tidak sedikit lebih lemah dari penguasa Qian Kui. Raja dari 4 wilayah laut besar sebenarnya telah tiba. Wajah Ye Yuan dan Yang Qing berubah drastis. Sekarang, tidak ada tempat untuk lari. Sangat mustahil untuk melepaskan diri dari tangan 4 surga berdaulat sejati. Otot-otot di wajah Yang Qing sudah mengejang. Surga penguasa sejati lainnya berkata sambil tertawa, Qian Kui, aku bahkan mengira kamu mati di bawah kesengsaraan Dao penguasa sejati, aku siap datang untuk mengambil alih wilayah laut Qian Kui. Surga penguasa sejati yang ketiga berkata sambil tersenyum, Qian Kui, sebaiknya kau pergi dan mengatasi kesengsaraan Dao yang berdaulat sejati dengan pikiran yang tenang. Penguasa ini akan membantumu mengatasi kekacauan besar di wilayah laut Qian Kui. Penguasa Qian Kui mendengus dingin dan berkata, Hollow Dark, Sarden, Tian Hui, kalian bertiga berhenti membuat lelucon di sini. Cukup banyak orangmu yang mati juga. Jika bocah ini muncul di wilayah laut kalian, bisakah kalian semua menahannya? Bukankah kalian datang untuk membunuh bocah ini juga? Hollow Dark acuh tak acuh, menatap Ye Yuan sambil berkata sambil tersenyum, Nak, wajahmu sangat besar, hingga benar-benar memprovokasi kami 4 surga berdaulat sejati untuk mengambil tindakan. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, aku juga tidak mau. Sebelumnya, Ye ini menahan diri dalam segala aspek. Orang-orang di wilayah laut Qian Kui lah yang menekan orang terlalu jauh. Qian Kui mendengus dingin dan berkata, Nak, kamu masih keras kepala ketika kematian sudah dekat. Tapi Hollow Dark tertawa keras dan berkata, hahaha, sedikit menarik. Masih bisa begitu tenang saat melihat sedikit dari kami. Nak, penguasa ini memberimu kesempatan. Cari perlindungan di wilayah laut Ding Xiang kami. Penguasa ini akan melindungi hidupmu. Sebelum Ye Yuan dapat berbicara, Yang Qing buru-buru berkata, Tuan yang berdaulat, saya bersedia membelot. Namaku Yang Qing. Aku juga sangat kuat. Ye Yuan terdiam. Orang ini langsung berkulit tebal. Hollow Dark memiliki senyuman yang dingin saat dia berkata, tentu, kekuatanmu juga sangat kuat, kamu memenuhi syarat untuk berlindung pada penguasa ini. Bagaimana denganmu, Nak? Qian Kui mendengus dingin dan berkata, Hollow Dark, apakah kamu akan berperang dengan penguasa ini? Hollow Dark berkata dengan sombong, jadi bagaimana kalau iya? Kamu berada di titik kritis untuk melampaui kesengsaraan Dao yang berdaulat sejati saat ini. Mungkinkah kamu berani mengambil tindakan melawan penguasa ini? Setelah kamu menjatuhkan kesengsaraan Dao yang berdaulat, kamu mungkin akan mati tanpa kuburan. Ekspresi Qian Kui sangat jelek. Namun, apa yang dikatakan Hollow Dark juga benar. Itu sudah merupakan kesengsaraan Dao kedaulatan sejatinya yang keempat. Itu sangat berbahaya. Satu kesalahan saja maka dia akan benar-benar mati, Dao-nya menghilang. Saat ini, tidak tepat untuk mengambil tindakan. Bagus sekali, Hollow Dark, penguasa ini mengingatmu. Setelah kedaulatan ini melampaui kesengsaraan Dao kedaulatan sejati kali ini, kamu akan mendapatkannya. Penguasa Qian Kui berkata dengan sangat marah. Tapi Hollow Dark mengabaikannya. Melihat Ye Yuan, dia berkata sambil tersenyum, Nak, apakah kamu sudah memikirkannya? Ye Yuan, berjanjilah pada Tuan Hollow Dark. Suatu kehormatan bagi kita bisa menjadi jenderal perang di bawah surga berdaulat sejati. Yang Qing mendesak tanpa malu-malu. Hahaha, anjing piaraan. Orang ini mengubah loyalitas dengan sangat cepat. Maaf, Ye ini tidak tertarik untuk tetap mengikuti ras laut, kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah penguasa Hollow Dark menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Nak, apakah kamu tidak memberikan wajah pada penguasa ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, iya. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Orang ini lelah hidup. Yang Qing memandang Ye Yuan dengan heran dan berkata, Saudara Ye, yang ini dengan jujur mengakui kekalahan. Aku mengakui kekalahan. Dia merasa sudah cukup mendominasi. Tapi dia bahkan bukan seorang kentut di depan Ye Yuan.
Orang ini membesar-besarkan dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sementara dia mendominasi padahal seharusnya dia mendominasi, dan dia berpura-pura tunduk padahal sudah waktunya berpura-pura menjadi patuh. Berapa banyak nilai uang yang terlihat. Tapi Ye Yuan berbeda. Orang ini juga berani mengambil posisi di depan surga berdaulat sejati. Ini menggunakan hidupnya untuk harga diri. Hahaha, Hollow Dark, kamu dihina meski menunjukkan niat baik. Dia tidak membelinya sama sekali. Ketika Qian Kui mendengar itu, dia berkata sambil tertawa keras. Baru saja, Hollow Dark membuatnya kempes. Pada akhirnya, Ye Yuan memberikan tamparan keras pada Hollow Dark, membuatnya merasa senang. Wajah Hollow Dark menjadi hitam pekat, dan dia berkata dengan suara dingin, "Wah, kamu sangat hebat. Untuk berani menolak kedaulatan ini, kamu benar-benar yang pertama." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Ye ini benar-benar tersanjung." Hollow Dark terdiam. Yang King mengacungkan jempol pada Ye Yuan. Menakjubkan. Sungguh luar biasa. Apakah dia menyadari bahwa kematiannya tidak cukup cepat? Benar saja, aura Hollow Dark menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, "Bocah, berani memprovokasi penguasa ini, kamu benar-benar mencari kematian." Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Aku rasa sebaiknya kalian semua tidak membunuhku. Kalau tidak, sesuatu akan terjadi." Hollow Dark mencibir ketika mendengar itu dan berkata, "Apa yang terjadi jika membunuh seekor semut?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Suatu hal yang sangat, sangat besar. Semua orang yang hadir mungkin mati." Semua orang terdiam. Mereka berpikir sendiri, mungkinkah orang ini sudah kehilangan akal sehatnya? Saat ini, ada banyak pusat kekuatan di atas permukaan laut. Kesampingkan 4 surga berdaulat sejati, pakar tingkat jenderal di 4 wilayah laut besar itu praktis semuanya telah tiba, berjumlah tidak kurang dari 15 orang. Penyempurnaan biasa dari surga penguasa suci bahkan mencapai lebih dari 50 orang. Sedangkan para surga penguasa suci lainnya dan bawahannya, jumlahnya terlalu banyak. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika surga berdaulat sejati ada di sini, mereka juga harus mati dengan penyesalan. Kau, seorang surga penguasa suci tingkat rendah, sudah cukup mengesankan. Hahaha, bagus sekali. Penguasa ini ingin melihat hari ini bagaimana semua orang yang hadir mati. Hollow Dark tertawa karena marah. Ye Yuan acuh tak acuh dan malah bertanya, benar-benar ingin mencoba. Hollow Dark mendengus dingin dan berkata, "Aku benar-benar ingin mencoba." Selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan langsung memukul Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Surga berdaulat sejati sedang bergerak, itulah kekuatan Dao Surgawi. Saat telapak tangan diangkat, langit dan bumi berubah warna. Masing-masing pusat kekuatan yang hadir terkejut tanpa henti. Di saat yang sama, mereka juga mengagumi kebodohan Ye Yuan. Memprovokasi surga berdaulat sejati, orang ini benar-benar bodoh. Namun, Ye Yuan jelas tidak akan menyerah pada kematian. Saat Hollow Dark mengangkat tangannya, sosok Ye Yuan langsung menghilang dari tempatnya semula. Sedikit kejutan muncul di mata Qian Kui. Ya, anak ini sebenarnya sedang bergegas ke arahnya. Apakah dia merasa tidak akan membunuhnya? Memukul surga suci berdaulat sampai mati hampir sama dengan memukul semut sampai mati. Apapun kultivator yang berbeda, jenius apapun, tidak peduli betapa hebatnya kehebatanmu, kamu juga tidak cocok untuk satu telapak tanganku. Ingin mati di bawah tangan penguasa ini. Lupakan, aku akan memenuhi keinginanmu. Plus, penguasa Qian Kui juga mengangkat telapak tangannya dan bersiap untuk memukul Ye Yuan sampai mati. Tapi, saat ini, ekspresinya berubah liar. Karena Ye Yuan berhasil menerobos saat ini. Karena terobosan Ye Yuan, kesengsaraan Dao kedaulatan sejati penguasa Qian Kui tiba lebih cepat dari jadwal. Di atas langit, awan gelap bergulung. Hampir seketika, tekanan udara turun hingga mustahil untuk bernapas. Kekuatan Ye Yuan saja tidak mampu menghentikan kesengsaraan Dao yang begitu mengerikan. Tapi, dia dan penguasa Qian Kui adalah dua orang, kesengsaraan Dao mereka akan menakutkan. Keyakinannya juga terkait dengan hal ini. Awalnya, saat penguasa Qian Kui turun, Ye Yuan juga merasa khawatir. Namun ketika dia mengungkapkan tubuh aslinya, Ye Yuan tiba-tiba merasakan sedikit perasaan di hatinya. Perasaan tentang kesengsaraan Dao. Setelah Ye Yuan menjadi seorang kultivator divergen, dia menjadi jauh lebih sensitif terhadap Dao surgawi dibandingkan orang biasa.
Dia merasakan bahwa kesengsaraan Dao penguasa Qian Kui tampaknya merespons dan bekerja sama dengan kesengsaraannya sendiri. Ye Yuan mengerti dalam hatinya bahwa ini adalah interaksi antara kesengsaraan Dao. Begitu dia memilih untuk menerobos, Dao surgawi pasti akan menjatuhkan kesengsaraan Dao. Yang disebut kultivator divergen bertentangan dengan surga. Terobosan Ye Yuan pasti akan meruntuhkan kesengsaraan Dao. Ye Yuan berada di puncak surga penguasa suci yang lebih rendah pada awalnya. Bertarung sengit di laut beberapa hari ini, wilayah kekuasaannya hampir tidak bisa ditekan lagi. Oleh karena itu, sebelumnya, dia berseru, "Aku akan melampaui kesengsaraan," kata-kata semacam ini. Dan kesengsaraan Dao-nya bukanlah kesengsaraan Dao biasa. Menilai dari pengalaman masa lalu, kemungkinan besar akan terjadi setidaknya 5-9 kesengsaraan Dao. Di atas langit, angin dan awan bertiup kencang. Ini lebih mengerikan dari kesengsaraan Ye Yuan sebelumnya. Ekspresi penguasa Qian Kui berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri di dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kesengsaraan Dao yang berdaulat sejati kali ini begitu menakutkan? Dia merasakannya, kesengsaraan Dao yang berdaulat sejati kali ini jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Dia memandang ke arah Ye Yuan dengan heran, mengetahui di mana letak masalahnya. Bajingan, orang aneh macam apa anak ini, yang benar-benar menimbulkan kecemburuan dari surga. Aku, dibawa olehnya. Penguasa Qian Kui mengertakkan gigi karena kebencian. Begitu kesengsaraan Dao yang berdaulat sejati dimulai, itu tidak bisa lagi dihentikan. Ye Yuan sudah lama mengantisipasinya dan berkata sambil tertawa keras, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah bilang sebelumnya untuk tidak membunuhku, kalian tidak mendengarkan. Dan pada saat ini, tekanan di atas langit tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Ekspresi penguasa Hollow Dark berubah dengan liar, dan dia berkata, kesengsaraan Dao kedaulatanku yang sebenarnya telah tiba juga. Suaranya belum memudar ketika kesengsaraan Dao di atas kehampaan meningkat beberapa kali lagi. Permukaan laut menjadi bergejolak saat ini. Laut bahkan tertekan hingga cekung karena tekanan tersebut. Dapat dilihat betapa mengerikannya kesengsaraan Dao ini. Astaga, kesengsaraan Dao penguasa sejatiku juga datang. Sarden berkata dengan putus asa. Milikku juga datang. Tian Hui tersenyum pahit. Punyaku juga sudah tiba. Apa-apaan? Aku baru saja mengatasi kesengsaraan Dao yang berdaulat suci 10 tahun yang lalu. Pusat kekuatan surga penguasa suci melepaskan semburan kata-kata meratap. Umur kesengsaraan Daomu 10 tahun. Aku baru saja mengatasi kesengsaraan Dao tahun lalu. Pada saat ini, para tokoh dikdaya di surga penguasa suci dan di atasnya semuanya melontarkan segala macam kata-kata kotor. Karena masing-masing dari mereka merasakan kesengsaraan Dao mereka akan datang. Beberapa bahkan baru saja melampaui kesengsaraan mereka beberapa bulan yang lalu. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga tercengang. Apakah ini reaksi berantai? Tidak sampai sejauh itu kan? Jadi, ratusan pusat kekuatan yang hadir akan melampaui kesengsaraan secara kolektif. Ya ampun, kesengsaraan Dao yang berdaulat suciku juga tiba. Aku baru saja berhasil mengatasi kesengsaraanku sebelum berangkat ke laut. Ye Yuan, kamu terkutuk, kamu membunuhku. Yang King juga melepaskan semburan pelecehan. Dia juga gagal menghindarinya. Tekanan kesengsaraan Dao semakin kuat, mirip dengan kiamat. Pusat kekuatan di atas permukaan laut semuanya seperti menghadapi musuh besar, dalam keadaan cemas terus-menerus. Jika itu adalah kesengsaraan Dao biasa, lupakan saja. Namun, kekuatan masing-masing kesengsaraan Dao mereka meningkat pesat. 3 hukum menjadi 5 hukum, 5 hukum menjadi 7 hukum, dan bahkan 7 hukum menjadi 8 dan 9 hukum. Ketika Ye Yuan melihat reaksi berantai seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anggaplah dirimu kejam. Aku tidak lagi mempermainkanmu. Selamat tinggal. Salah satu surga penguasa suci yang telah mencapai penyelesaian besar tidak dapat menahan tekanan ekstrim yang mengerikan ini dan segera pergi. Seekor ular listrik langsung jatuh, nampaknya dari atas kepalanya. Orang itu bahkan tidak berteriak dan mati. Dia tidak bisa lari. Wajah semua orang menjadi pucat, terlihat putus asa. Bocah bermarga Ye, aku akan membunuhmu. Milikku adalah 3 bencana Dao kesengsaraan. Qian Kui berteriak seolah merasakan ketakutan yang luar biasa. 99 menjadi 1 bencana, 81 kekuatan aturan. 3 kesengsaraan Dao bencana, itu adalah 399 kesengsaraan Dao. Kedengarannya tidak banyak, tapi 99 berubah menjadi 1 bencana,
ini adalah peningkatan kualitatif. Kekuatan kesengsaraan Dao juga akan meningkat secara signifikan. Kesengsaraan bencana Dao ini hanya diperuntukkan bagi petarung di surga penguasa sejati. Namun kenyataannya, banyak petarung di surga berdaulat sejati tidak memenuhi syarat untuk mencapai kesengsaraan Dao bencana. Pertama kali banyak pusat kekuatan surga berdaulat sejati melampaui kesengsaraan mereka, itu juga hanyalah 79 kesengsaraan Dao atau 89 kesengsaraan Dao. 99 kesengsaraan Dao sangat sedikit. Tapi, begitu mencapai 99 kesengsaraan Dao, itu juga akan menjadi kesengsaraan Dao satu bencana. Itu berbahaya. Apa yang telah dilampaui oleh penguasa Qian Kui sebelumnya adalah kesengsaraan Dao satu bencana. Dia nyaris tidak berhasil mengatasi kesengsaraan. Secara logika, kesengsaraan Dao keempat ini seharusnya merupakan kesengsaraan Dao dua bencana. Tapi kali ini, itu langsung menjadi kesengsaraan tiga bencana Dao. Krisis besar, terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak yakin tentang kesengsaraan dua bencana Dao. Tiga kesengsaraan Dao bencana, bukankah dia pasti sudah mati? Ye Yuan menyeringai dan berkata, Tuan yang berdaulat, jangan marah. Begitu kamu marah, kesengsaraan Dao akan segera turun, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Ketika Qian Kui mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercekik. Ya, Ye Yuan sudah memperingatkan sebelumnya untuk tidak mengambil tindakan melawannya. Tapi mengapa dia harus mengindahkan kata-kata surga penguasa suci tingkat rendah yang sangat kecil itu? Itu hanyalah sebuah tamparan, apakah ada kebutuhan? Tapi tamparan inilah yang menimbulkan masalah. Ini menimbulkan masalah besar. Sialan, milikku juga merupakan kesengsaraan Dao tiga bencana. Sialan, aku juga, bocah sialan, kamu melukai penguasa ini sampai mati. Tiga penguasa surga sejati lainnya juga mulai berteriak dengan liar. Saat ini, mereka sudah mengutuk 18 generasi leluhur Ye Yuan. Tapi itu sia-sia. Di antara mereka bertiga, beberapa baru saja melampaui kesengsaraan Dao satu bencana. Awalnya, melampaui kesengsaraan, hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi siapa yang tahu kalau kesengsaraan Ye Yuan seperti nyala api kecil. Nyala api kecil menyulut api besar Qian Kui ini. Nyala api besar menyala semakin besar, menyulut semuanya. Dengan ini, semuanya meledak. Pada saat ini, orang tidak boleh melihat betapa tenangnya Ye Yuan. Kulit kepalanya juga kesemutan saat ini. Kesengsaraan Dao yang datang bukanlah kesengsaraan Dao 59. Itu adalah kesengsaraan 69 Dao. Apakah ini, semuanya terlewatkan? 69 kesengsaraan Dao, sebenarnya merupakan puncak dari penyelesaian besar surga penguasa suci. Karena jika melangkah lebih jauh, itu akan menjadi 79 kesengsaraan Dao. 79 kesengsaraan Dao, itulah kesengsaraan para tokoh dikdaya surga berdaulat sejati. 69 kesengsaraan Dao untuk menghadapi surga suci berdaulat yang lebih rendah, harus dikatakan bahwa Dao surgawi sangat menghormatinya. Hahaha, nak, kamu 69 kesengsaraan Dao. Kamu pasti sudah mati. Pasti mati. Penguasa Qian Kui merasakan respon terkuat dari Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan kesengsaraan Dao Ye Yuan. Orang ini menggigit kepalanya sendiri. 69 kesengsaraan Dao, puncak dari surga berdaulat suci, bocah ini pasti tidak bisa mengatasinya. Melihat Ye Yuan mati mengenaskan di bawah kesengsaraan Dao, dia sangat bahagia. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, ketika aku baru saja menerobos surga penguasa suci, aku langsung melampaui 9 hukum kesengsaraan Dao. Kemudian, pada hari aku menjadi seorang kultivator divergen, aku melampaui 39 kesengsaraan Dao. Kali ini, aku awalnya berencana untuk melampaui 59 kesengsaraan Dao. Sekarang setelah aku melampaui 69 kesengsaraan Dao, apa yang membuat kalian semua bersemangat? Bertarung dengan surga sungguh menyenangkan. Qian Kui, hening. Hollow Dark, hening. Apakah orang ini masih manusia? Mereka tahu bahwa Ye Yuan itu mengerikan tetapi tidak tahu bahwa dia mengerikan sampai mencapai level ini. Menerobos ke surga penguasa suci dan segera melampaui kesengsaraan. Melampaui 39 kesengsaraan Dao pada hari itu. 39 kesengsaraan Dao, itu adalah surga penguasa suci atas. Tidak heran, pantas saja bocah ini begitu mengerikan, menjungkir-balikkan seluruh lautan. Saat ini, di atas kehampaan, bagaimana bisa ada kekosongan? Awan kesusahan hampir berada di atas kepala mereka. Dilihat dari kejauhan, laut praktis terhubung menjadi satu hamparan dengan awan kesusahan. Setelah itu,
pemandangan yang sangat spektakuler muncul. Serangkaian ular listrik dengan ketebalan berbeda turun dari langit dan perlahan jatuh. Ya, itu tidak cepat. Namun hal ini memberikan kesalahpahaman kepada orang-orang bahwa dunia sepertinya akan hancur. Dilihat dari kejauhan, hamparan lautan itu tampak seperti penjara petir yang tak ada habisnya. Makhluk hidup di penjara petir saat ini menerima baptisan aturan yang menakutkan. Di bawah awan kesusahan, ekspresi semua orang berubah drastis. Kuat, terlalu kuat, perasaan menunggu kematian ini sungguh masam. Ya ampun, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku akan mati. Ye Yuan, kamu terkutuk, kamu menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Lengan dan kaki Yang King melambai saat dia berteriak aneh berulang kali. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang ini benar-benar harta karun hidup. Apa yang dilampaui Yang King adalah 59 kesengsaraan Dao. Itu juga sangat berbahaya baginya. Namun, Ye Yuan merasa seharusnya tidak ada masalah baginya untuk mengatasinya. Saat berbicara, kesengsaraan Dao jatuh. Pedang Dao bersinar terang di antara alis Ye Yuan. Pedang Dao terbang, menunjuk langsung ke cakrawala. Ye Yuan memegang pedang Dao di tangannya, seluruh tubuh dan pikirannya mengalir ke pedang Dao. Melawan Dao, seseorang harus menghunus pedangnya dan menunjuk ke surga. Sejak saat itu, dia tidak lagi bergantung pada kekuatan luar untuk mengatasi kesengsaraan, tetapi hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak takut dan tidak mundur sedikitpun. Semua orang melakukan yang terbaik, melawan kesengsaraan Dao. Seluruh dunia sunyi. Ya, itu adalah ketenangan sebelum badai. Hanya satu sosok yang menghadapi kesengsaraan Dao yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke langit. Tiba-tiba, permukaan laut pecah. Tsunami langsung melanda. Jeritan menyedihkan muncul dan surut. Ketika kesengsaraan Dao putaran pertama jatuh, banyak orang segera berubah menjadi abu. Kesengsaraan Dao terlalu kuat, Qian Kui mengerang tertahan, seluruh tubuhnya tiba-tiba merosot. Kekuatan kesengsaraan tiga bencana Dao secara langsung menyebabkan dia terluka parah. Tidak ada seorang pun di antara tiga surga berdaulat sejati lainnya yang tidak seperti ini. Seluruh tubuh Ye Yuan terlempar ke laut. Kekuatan 69 kesengsaraan Dao terlalu menakutkan. Apa hal yang paling kuat di dunia ini? Transformasi Dao besar. Itu hanyalah bentuk pengakuan dari Dao besar. Yang benar-benar kuat adalah Dao surgawi itu sendiri. Hahaha. Lagi. Ye Yuan meraung dengan liar, naik ke langit lagi. Kesengsaraan Dao turun lagi. Semua orang tercengang. Adakah orang yang mampu melampaui kesengsaraan seperti ini? Kekuatan Dao kesengsaraan Ye Yuan bukanlah yang terkuat, tapi dia terlihat sangat tidak pada tempatnya di antara kelompok orang ini. Semua orang menderita dalam diam. Sementara itu, dia menghunus pedangnya dan menantang surga. Tanpa kejutan sedikit pun, Ye Yuan terhempas ke laut lagi. Dan tepat pada saat ini, Qian Kui tiba-tiba mengamuk dan berlari menuju Ye Yuan di sisi ini. Nak, jika penguasa ini akan mati, kamu harus dikuburkan bersamaku juga. Qian Kui meraung liar. Setelah mengalami kesengsaraan tiga bencana Dao yang pertama, Qian Kui tahu bahwa dia tidak dapat menanggungnya. Dia benar-benar tidak tahan sama sekali. Kesengsaraan tiga bencana Dao terlalu menakutkan. Setelah satu sambaran petir, 3 jiwa spiritual dan 7 jiwa fisiknya hampir tersebar seluruhnya. Oleh karena itu, dia akan menyeret Ye Yuan untuk mati bersama. Apa hak orang ini untuk tidak mati? Membawa kesengsaraan Dao yang menakutkan, Qian Kui menerkam dengan panik. Kesengsaraan Dao yang dialami penguasa Qian Kui adalah kesengsaraan Dao tiga bencana. Bahkan jika Ye Yuan adalah monster yang sangat aneh, di bawah kesengsaraan tiga bencana Dao, pasti ada kematian juga. Melihat pemandangan ini, sedikit kegembiraan muncul di sudut mulut Hollow Dark dan yang lainnya. Apakah bocah ini akhirnya akan mati? Seharusnya mati. Berapa banyak orang yang kamu seret ke dalam air? Hollow Dark mereka bertiga hampir menangis. Mengapa mereka harus terlibat dalam situasi kacau ini? Jika dia ingin mengambil jalur laut, bukankah lebih baik membiarkannya pergi? Jika beberapa jenderal mati, dan beberapa surga penguasa suci yang sudah selesai, apa gunanya? Dia pasti sudah mati sekarang, sialan. Huf, pasti mati. Hahaha, tiga bencana Dao kesengsaraan, lihat apakah kamu masih belum mati. Penguasa Qian Kui tertawa liar. Jarak ini hanya sekejap baginya. Tapi, saat tubuhnya melangkah ke wilayah Ye Yuan sedang mengalami kesengsaraan,
tiba-tiba terjadi peristiwa. Sebuah sambaran ular listrik yang sangat tebal jatuh dengan suara keras. Kesengsaraan Dao ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qian Kui bahkan tidak sempat menjerit dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Surga berdaulat sejati telah mati. Meskipun penguasa Qian Kui mati di bawah kesengsaraan Dao, semua orang merasa bahwa Ye Yuan lah yang menjebaknya sampai mati. Lagi pula, jika bukan karena Ye Yuan, mustahil kesengsaraan Dao penguasa Qian Kui akan terjadi sekarang. Semua orang tercengang karena takjub. Apa yang telah terjadi? 5 bencana kesengsaraan Dao. Itu menjadi kesengsaraan 5 bencana Dao. Hollow Dark berteriak dengan aneh. Ketika melampaui kesengsaraan, berapa banyak kesengsaraan yang terjadi? Belum pernah terdengar bahwa jumlah kesengsaraan masih bisa meningkat. Benar-benar memperluas wawasan. Siapa lagi? Ye Yuan tertawa dingin dan menatap Hollow Dark sambil berkata. Leher Hollow Dark menciut, dan dia langsung layu. Astaga, apa yang terjadi? Ye Yuan diam-diam memarahi orang bodoh itu. Dia adalah seorang kultivator divergen. Selain itu, dia sangat mengerikan. Kamu menggunakan kesengsaraan Dao untuk memukulku. Bahkan jika kamu bersedia, apakah surga bersedia? Kamu benar-benar berjuang melawan surga untuk mendapatkan tugasnya, bukankah ini mendekati kematian? Selesai berkata, Ye Yuan mengangkat pedangnya ke langit, menghadapi kesengsaraan Dao lagi, sangat ganas. Namun, di detik berikutnya, dia kembali terhempas ke laut tanpa ampun. Namun, Ye Yuan tidak mengeluh. Hanya dengan mengalami baptisan kesengsaraan Dao dia bisa menjadi lebih kuat. Di sekeliling, tangisan menyedihkan terus berlanjut tanpa henti. Di penjara petir, kesengsaraan Dao terlalu kuat. Ini adalah murka surga. Di bawah murka surga, siapa yang dapat bertahan? Sambaran kesengsaraan Dao jatuh, dan para penguasa surga suci yang mati menjadi semakin banyak. Awalnya, ada ratusan pusat kekuatan surga penguasa suci di laut ini. Dalam sekejap, hanya tersisa 30 orang. Aura dari 3 surga penguasa sejati menjadi semakin lemah. Akhirnya, Sarden tidak dapat bertahan lagi dan terbunuh oleh kesengsaraan Dao yang melanda. Kekuatan kesengsaraan 3 bencana Dao terlalu menakutkan. 2 dari 4 surga berdaulat sejati telah tiada. Aoh, brengsek, Ye Yuan, aku akan mati. Cepat datang selamatkan aku. Tidak, sebaiknya kamu tidak datang. Begitu kamu datang, aku akan mati lebih cepat. Tubuh Yang Qing dipenuhi luka, tapi dia penuh energi. Orang ini cukup keras kepala. Ye Yuan juga tidak punya pilihan selain mengagumi kekuatan orang ini. Dia sendiri juga sangat lemah saat ini. Tapi pedang Dao miliknya semakin kuat. Semakin kuat kesengsaraan Dao, semakin besar manfaat yang didapatnya. Segera, Tian Hui tidak dapat bertahan dan mati karena kesengsaraan Dao. 4 surga penguasa sejati yang agung, hanya tinggal Hollow Dark saja yang tersisa. Namun, dia juga berada di ambang kematian dan hampir mati. Aku membencinya. Ye Yuan, penguasa ini mengutukmu untuk dicabik-cabik oleh Dao Surgawi. Dengan membawa keengganan yang kuat, Hollow Dark juga mati. Penguasa dari 4 wilayah laut besar semuanya binasa dalam waktu kurang dari 2 jam. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Semuanya kembali tenang. Di atas laut, tenang dan tenteram, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kecuali zombie-zombie besar yang mengapung di laut. Segalanya tampak menjadi pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Dengan kesengsaraan Dao, pusat kekuatan di 4 wilayah laut besar praktis semuanya menyusut hingga nol. Jinglang memandang ke arah sosok muda yang lemah hingga ekstrim itu seolah-olah sedang melihat setan. Ya, Jinglang tidak mati. Dia benar-benar berhasil melewatinya. Dia sendiri juga tidak berani mempercayainya. Apa yang dia atasi sama dengan Yang Qing, 59 kesengsaraan Dao. Dia sebenarnya tidak mati. Seolah merasakan tatapan Jinglang, Ye Yuan menyeringai dan berkata dengan lemah, apa yang kamu lihat? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku sekarang? Setelah kesengsaraan ini, kamu mungkin akan menjadi penguasa baru keempat wilayah laut besar ini. Jinglang tidak bisa berkata-kata. Apa yang Ye Yuan katakan memang benar. Dia sangat lemah sekarang. Tapi dia bisa merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas yang kuat dan saat ini tumbuh dengan gila-gilaan. Kesengsaraan Dao ini membiarkan dia mengintip pintu dunia baru. Gerbang surga penguasa sejati awalnya sulit dibuka. Namun karena kejadian ini, hal itu mengungkapkan celah terkecil dalam dirinya. Pusat kekuatan tingkat jenderal adalah elit di antara elit ras laut, bakat mereka sangat kuat.
Kesengsaraan Dao ini adalah kehancuran dan juga kehidupan baru. Dia satu-satunya jenderal perang yang selamat. Selain dia, ada juga 3 surga suci berdaulat. Beberapa ratus surga suci berdaulat, hanya 4 di antaranya yang selamat. Namun, mengalami kesengsaraan Dao ini adalah sebuah baptisan bagi mereka. Jalan masa depan mereka akan lebih luas. Kamu tidak membunuhku. Jinglang berkata dengan ketakutan. Ini bukan ketakutan naluriah, tapi dia melihat Ye Yuan menelan pil surgawi lagi. Dalam waktu singkat, Ye Yuan dengan cepat pulih. Sungguh sial. Kita juga tidak memiliki perseteruan hidup atau mati. Membunuhmu untuk apa? Aku awalnya tidak ingin membunuh orang, kamulah yang memaksa situasi menjadi seperti sekarang ini selangkah demi selangkah. Jika kita benar-benar ingin mengatakannya, penyebab di balik situasi ini adalah kamu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Jinglang menatap dengan tercengang. Ya, pengejaran gila-gilaan yang berlangsung hampir sebulan, pengejaran hingga semua orang di 4 wilayah laut besar menjadi gempar, dan bahkan 4 surga penguasa sejati pun bergerak. Tapi, jika ditelusuri kembali ke sumbernya, penyebabnya hanya sebatas permukaan saja. Wajah wilayah laut Qian Kui. Tentu saja itu semua ulah Jinglang. Belakangan, Jinglang secara alami tahu bahwa Ye Yuan telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Tapi, saat itu, dia tidak bisa mundur lagi. Pada akhirnya, ini seperti pusaran, semakin besar seiring berputarnya. Pada akhirnya, bahkan surga penguasa sejati pun ikut tersapu. Lalu, semuanya mati. 4 surga berdaulat sejati mati dengan tidak adil. Hanya saja sebelum ini, siapa sangka mengejar surga penguasa suci tingkat rendah bisa menimbulkan konsekuensi yang begitu mengerikan. Sialan, berhentilah ngobrol, aku sekarat. Ye Yuan, cepat selamatkan aku. Yang King berkata dengan lemah. Yang King saat ini sangat menyedihkan. Tubuh bagian bawahnya sudah hancur. Kedua lengannya hanya tersisa satu lengan atas, menjadi tongkat manusia. Seluruh tubuhnya sangat lemah. Namun, orang ini sebenarnya sudah maju. Orang ini berhasil menembus surga penguasa sejati setengah langkah. Ye Yuan melemparkan pil surgawi padanya. Anggota badan orang ini yang terputus tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Jinglang melihat pemandangan ini, dia sangat iri. Pil surgawi ini sungguh luar biasa. Sementara itu, dia mungkin harus memulihkan diri selama beberapa tahun sebelum bisa pulih ke puncaknya. Ye Yuan membawa Yang King pergi, Jinglang memandangi punggung kedua orang itu yang menghilang, tatapannya berkedip ketika dia berkata, di masa depan, ketika manusia melewati wilayah laut kita sama sekali tidak boleh memprovokasi mereka. Ya, 3 surga penguasa suci lainnya segera menjawab. Saat ini, Jinglang adalah penguasa tertinggi dari 4 wilayah laut besar. Ye Yuan tidak tahu bahwa dia membuka jalur laut bagi mereka yang berangkat ke laut. Di daratan surga satu benua paling utara. Di atas laut, ada wilayah yang sangat luas. Tempat ini memiliki kabut tebal sepanjang tahun. Terlebih lagi, itu sangat aneh. Bahkan, akal ilahi tidak mampu menembusnya. Pusat kekuatan yang memasuki kabut tebal ini belum pernah terlihat keluar sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi kawasan yang hanya sedikit orang yang menginjakannya. Oleh karena itu, orang menyebutnya sebagai kawasan laut terlarang. Namun, saat ini, ada sosok yang tidak jelas di dalam kabut besar. Di sana sebenarnya ada tentara bersembunyi di dalamnya. Di pasukan ini, setiap orang mengeluarkan energi darah yang kuat dari tubuhnya. Ada 2 dari mereka yang energi darahnya paling bersemangat. Kedua orang ini, yang satu bernama Han Guang, yang lainnya bernama Chili. Mereka adalah panglima tentara, pusat kekuatan surga berdaulat sejati. Komandan Han Guang, kabut besar ini diciptakan oleh awan hujan kabut. Binatang buas penelan benar-benar tempat terbaik untuk menyembunyikan keberadaan kita, kata Chili. Sambil tertawa, Han Guang mengangguk dan berkata, jika bukan karena wilayah ini, akan sangat sulit menyembunyikan wilayah. Energi darah kita, ingin melancarkan serangan mendadak memang tidak mudah. Untungnya, binatang pemakan awan hujan kabut yang dibunuh oleh beberapa penguasa darah tidak menimbulkan gelombang apapun. Masih ada 10 hari, begitu Komandan Lou Chuan mereka semua tiba, akan tiba saatnya untuk kita. Mampu melancarkan serangan mendadak. Pada saat itu, orang-orang rendahan itu pasti akan terkejut besar. Hahaha, dalam pembicaraannya yang penuh kepuasan, Chili tidak bisa menahan tawa keras. Han Guang juga tersenyum dan berkata, ya,
semua energi mereka ada di selatan. Mereka pasti tidak akan berpikir bahwa hegemon Blutski melintasi dunia dan datang, membuka jalan lewat spasial di laut dan melancarkan serangan mendadak dari ujung paling utara. Kota-kota di utara tidak memiliki banyak ahli, kita hanya perlu menduduki beberapa kota dan mendapatkan pijakan yang kokoh. Mereka akan diserang dari depan dan dari belakang. Benua surga satu ini akan menjadi milik kita. Ketika berbicara, kedua orang itu tampak sangat bersemangat. Tiba-tiba, alis Han Guang berkerut, dan dia berkata, Seseorang masuk, Mi Chen, kamu bawa tim 100 dan bunuh manusia-manusia ini. Baiklah, seorang surga penguasa sejati setengah langkah segera melangkah keluar dari barisan, membawa 100 bawahan surga penguasa suci ke dalam kabut. 11 tahun sudah berlalu sejak kesengsaraan Dao memusnahkan para surga penguasa sejati. Ye Yuan dan 5 orangnya tiba di pinggiran benua surga satu, mereka menjadi lebih berhati-hati. Pada saat itu, Ye Yuan dan Yang Qing menciptakan kehebohan di wilayah laut. Semua ahli tertarik oleh keduanya. Kuning Besar, Jing Fei, dan Xiao Qing semua ditinggalkan sendirian. Ye Yuan melihat peta laut di tangannya dan berkata dengan senyum, kita sudah sangat dekat dengan benua surga satu. Setelah melewati kabut ini, kita akan sampai. Saat Yang Qing mendengar itu, dia berkata dengan penuh semangat, hahaha. Benua baru, aku akan mendominasi benua ini. Hanya aku yang tak terkalahkan. Xiao Qing memuji dia di sampingnya, guru adalah bakat yang luar biasa dan pasti akan mencapai puncak dalam 1000 tahun, mendominasi benua lagi. Yang Qing memiliki ekspresi congkak ketika dia berkata, Xiao Qing, pada saat itu, kamu akan menjadi roh sejati nomor 1 di bawah perintahku. Ye Yuan, kamu akan menjadi jenderal ilahi nomor 1 di bawahku. Di sampingnya, 3 orang Ye Yuan menggelengkan kepala. Siapa yang memberi 2 orang itu keberanian? Berpikir bahwa sebagian besar waktu, Yang Qing harus berpura-pura patuhkan. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata dengan terkejut dan was-was, hati-hati. Suara dia belum reda ketika 100 sosok muncul dari kabut, mengepung 5 orang dari segala arah. Tapi Yang Qing tidak takut dan berkata dengan tawa keras, perjalanan hegemon Azureski ke hegemoni akan dimulai dengan kalian. Lihat tombakku. Yang Qing dan lawannya saling bertukar pukulan dengan paksa, dan dia sebenarnya dipantulkan oleh pihak lain. Dia tidak bisa menahan kagetnya. Pihak lain jelas juga agak terkejut, tidak menyangka bahwa kekuatan Yang Qing sebenarnya begitu kuat. Ye Yuan tidak segan-segan, langsung meledakkan surga penguasa suci yang sempurna yang menerobos maju dengan satu pukulan. Kuning Besar, Jing Fei, dan Xiao Qing, masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk menyerang musuh. Namun, di antara tim 100 ini, yang paling lemah juga surga penguasa suci menengah. Mayoritas adalah surga penguasa suci atas. Area ini agak menakutkan, mereka sama sekali tidak kalah dengan orang-orang laut yang mengejar Ye Yuan waktu itu. Pada saat ini, Jing Fei sudah mencapai surga penguasa suci menengah juga. Ditambah dengan keong ilahi laut Zamrud, kekuatannya cukup kuat. Kuning Besar tidak perlu dikatakan, dia sudah mencapai puncak surga penguasa suci atas. Dia sama sekali tidak takut saat menghadapi surga penguasa suci yang sempurna. Namun, perbedaan dalam jumlah masih memberikan tekanan besar bagi ketiganya. Ye Yuan berbeda, auranya dilepaskan, membunuh satu dengan satu pukulan. Setelah melampaui tribulasi Dao 69, kekuatan Ye Yuan sudah sangat menakutkan. Dia bertarung dengan Yang Qing, surga benar setengah langkah sebelumnya. Memukul pihak lain sampai dia menangis. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah surga penguasa suci yang selesai dalam transformasi Dao besar, Ye Yuan membunuh mereka sangat santai juga. Dia menangani satu pukulan masing-masing, langsung membunuh pihak lain menjadi awan kabut darah. Tapi tidak lama kemudian, pupil Ye Yuan menyempit. Dia merasa ngeri dan menemukan pusat kekuatan yang tubuhnya hancur berkeping-keping setelah dia bunuh. Sekarang tubuh fisik mereka benar-benar memadat lagi. Selain aura mereka yang sedikit lebih lemah, kekuatan mereka sebenarnya tidak banyak berubah. Kejutan ini sama sekali tidak kecil. Di lautan kesadaran, Mi Tian berteriak kaget, ini adalah ras darah. Mengapa surga lengkap giok cerah besar memiliki begitu banyak anggota ras darah? Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia bertanya, ras darah. Mi Tian berkata, ras darah adalah ras yang sangat kuat. Mereka kuat dan sangat agresif.
Ras darah mengandalkan hidup dengan memakan darah dari semua ras dan juga untuk memperkuat diri. Yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan hidup ras darah sangat tangguh. Bahkan jika masih ada tetesan darah tersisa, mereka juga dapat memadatkan kembali tubuh fisik mereka kembali. Alis Ye Yuan sedikit berkerut mendengarkan. Kebangkitan dari tetesan darah. Ini setara dengan ras yang tidak bisa dibunuh. Kecuali kekuatan Anda jauh lebih kuat daripada dia. Jika tidak ada cara untuk membunuh pihak lain sama sekali. Jadi begitulah caranya. Dalam hal ini, jika kita ingin membunuh mereka, kita hanya bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Kata Ye Yuan. Mitian mengangguk dan berkata, itu benar. Ingin membunuh mereka, hanya ada satu cara, kita perlu menggunakan kekuatan mutlak dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, dimengerti. Yang King, kamu tahan surga penguasa sejati setengah langkah itu, sisanya biarkan padaku. Yang King berteriak, cepat sialan. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa dibunuh. Aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Menghadapi Mi Chen sendirian, Yang King tentu saja memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi, di sebelahnya, ada sekelompok besar surga penguasa suci yang mengganggu. Dia sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar sekarang juga. Ye Yuan memberi seruan dingin, formasi pedang alam semesta dilepas dengan megah. Dalam sekejap, itu meliputi semua surga penguasa suci itu. Bunuh! Ye Yuan berteriak dingin, formasi pedang alam semesta langsung meluncurkan serangan terkuat. Awan kabut darah meledak dengan suara keras. Setelah mengalami kesengsaraan Dao 69, kekuatan formasi pedang alam semesta Ye Yuan langsung meningkat tajam. Surga penguasa suci ini bukan lawan yang bisa bertahan satu pertukaran dengannya sama sekali. Hanya surga penguasa suci yang selesai dalam transformasi Dao besar yang hanya bisa bertahan beberapa putaran. Tapi tidak lama kemudian, mereka juga terbunuh. Formasi pedang alam semesta Ye Yuan langsung berubah menjadi penggiling daging. Mereka anggota ras darah yang bangkit juga langsung dimusnahkan oleh Ye Yuan. Namun, kekuatan formasi pedang alam semesta terlalu tersebar pada akhirnya. Itu tidak dapat sepenuhnya memusnahkan anggota ras darah ini. Ye Yuan tidak peduli dan terus melanjutkan serangannya. Di bagian belakang, dipenuhi dengan kabut darah di dalam formasi pedang. Di sana, Ketiki Tae Chen, yang sedang bertarung dengan sengit dengan Yang King, melihat adegan ini, pupilnya tidak bisa membantu untuk menyempit. Dia mengira bahwa Yang King adalah yang terkuat di antara kelompok ini, jadi sasarannya pertama adalah untuk mengunci kepadanya. Terkait dengan Ye Yuan, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun hanya sekarang dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan jauh lebih kuat bahkan daripada Yang King. Hahaha, manusia bodoh, kalian tidak bisa membunuh kami. Setelah seorang surga penguasa suci sempurna hidup kembali, dia tertawa liar dan berkata kepada Ye Yuan. Kemampuan ras darah untuk hidup kembali dari setetes darah memiliki dampak besar pada manusia. Seorang lawan yang tidak bisa dibunuh sudah cukup membuat kehendak orang-orang runtuh. Begitukah? Bukankah pemulihan kalian semakin lambat? Ye Yuan tertawa dingin, tiba-tiba menarik kembali esensi ilahinya. Formasi pedang semesta langsung menghilang. Memang, seperti yang dia katakan, setelah membunuh berulang kali, kecepatan pemulihan para anggota ras darah ini jelas menjadi jauh lebih lambat. Kekuatan naga meluap dari tubuh Ye Yuan. Tinju transformasi 9 surga. Ye Yuan melontarkan pukulan, langsung menabrak awan kabut darah. Awan kabut darah itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, dunia menjadi bersih. Pupil surga penguasa suci setengah langkah itu menyusut, dan dia berteriak ketakutan, ini. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini? Hanya saja jumlah kalian banyak, jadi aku menghabisi kalian terlebih dahulu. Setelah bicara selesai, dia melemparkan pukulan lain, menghapuskan anggota ras darah lain lagi. Dalam hal serangan area besar, formasi pedang semesta memang tak tertandingi. Ini bisa memperbesar kekuatan Ye Yuan beberapa kali lipat. Tetapi dalam hal serangan satu target, formasi pedang semesta kalah dari tinju transformasi 9 surga. Saat ini, garis keturunan Ye Yuan berkembang menjadi tingkat roh pertempuran darah naga yang sejati. Kekuatan yang dihasilkan oleh gerakan ini beberapa kali lipat dari kekuatannya. Selain itu, kekuatan ini terkonsentrasi dalam satu titik, kekuatan penghancurannya sangat kuat. Ini sempurna untuk menghapuskan ras darah. Ye Yuan menangani satu pukulan setiap kali,
Jumlah ras darah bisa terlihat berkurang dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Surga penguasa suci setengah langkah itu juga langsung dibunuh dengan satu pukulan. Di dalam kedalaman kabut, ekspresi Han Guang berubah. Dia bisa merasakan melalui garis keturunan bahwa bawahannya menghilang satu persatu dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang salah, Tuan Han Guang? Hanya beberapa surga penguasa suci biasa. Apakah Mi Chen tidak bisa menanganinya? Persepsi Chili kurang, tetapi melihat ekspresi Han Guang, dia segera memahami sesuatu. Sejengkal kejutan melintas di mata Han Guang, dan dia berkata, hanya ada Mi Chen yang tersisa. Apa, bisakah itu? Surga penguasa sejati setengah langkah. Kejutan Chili tidaklah kecil. Han Guang menggelengkan kepala dan berkata, surga penguasa sejati setengah langkah, yang lainnya semua surga penguasa suci biasa, bahkan tidak ada yang penyelesaian besar, Mi Chen juga mati. Kali ini, Han Guang benar-benar terkejut. Mereka mati terlalu cepat. Hanya kurang dari 15 menit dari awal sampai akhir. Kecuali ras darah bertemu dengan lawan yang kekuatannya jauh melampaui milik mereka sendiri, mereka tidak akan pernah mati begitu cepat. Mi Chen surga penguasa sejati setengah langkah bisa dengan mudah menangkap lawan sekelasnya. Bahkan jika dia bertemu monster dari ras manusia, dia selalu bisa melarikan diri jika tidak bisa mengalahkan. Sekarang, mereka semua mati. Tidak bisa, mereka akan melewati kabut itu. Mereka sudah tahu bahwa kita sedang melakukan penyergapan di sini. Jika mereka membawa berita ini, maka semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Chili, kalian bawa orang-orang untuk membunuh mereka. Tidak, semua orang keluar. Kalian harus membunuh mereka. Para anggota ras darah ini melakukan serangan mendadak terhadap kalian semua. Mereka mungkin sudah menemukan kalian. Mungkin ada konspirasi besar bagi mereka untuk bersembunyi di sini. Kata Mi Tian. Ye Yuan mengangguk dan berkata, dalam hal ini, kita harus membawa berita itu ke benua surga satu dan memberitahu manusia di sana. Ye Yuan juga tidak mengharapkan untuk benar-benar mengalami hal seperti ini sebelum masuk ke benua surga satu. Mereka yang keluar untuk menyergap mereka sudah memiliki surga penguasa sejati setengah langkah. Mungkin ada keberadaan surga sejati di kedalaman kabut. Mundur, Ye Yuan berteriak dingin, tubuhnya mundur dengan keras. Terlambat, sebuah sosok muncul dari hampa dan menyerang dengan telapak tangan ke arah Yang King. Pukulan ini sangat menakutkan, itu tepatnya Chili. Ah, mengapa aku lagi? Sialan, aku bukan yang terkuat, bodoh. Yang King berteriak aneh, tapi tubuhnya menghindar dengan cara aneh dan benar-benar menghindari serangan pasti ini. Pupil Chili menyusut, menatap Yang King dengan cukup kaget. Surga penguasa sejati setengah langkah ini sebenarnya dapat menghindari pukulan yang diarahkan padanya. Namun setelah mendapat kejutan, senyum kejam melintas di sudut mulut Chili. Gerakannya ini sama sekali bukan gerakan membunuh. Gerakan membunuh sejati adalah Han Guang. Pada saat ini, kelima orang itu mundur dari kabut. Dan tepat pada saat ini, telapak tangan besar turun dari langit. Kekuatan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Chili. Pukulan mematikan yang dilancarkan surga penguasa sejati tingkat menengah mirip dengan hari kiamat. Bagi surga penguasa suci tidak ada tempat untuk menghindar sama sekali. Benar-benar mati kali ini, Yang King berteriak aneh. Kuning besar dan yang lainnya bahkan tidak bisa menggerakkan otot di bawah telapak tangan ini. Kekuatan Han Guang sama sekali tidak sebanding dengan Chili. Di atas ruang hampa, Han Guang tanpa ekspresi. Membunuh beberapa surga penguasa suci hanyalah soal mengangkat tangan baginya. Bahkan jika mereka adalah surga penguasa sejati setengah langkah, mereka juga tidak cukup mampu melawannya. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan yang luar biasa muncul tiba-tiba di bawah telapak tangannya. Kekuatan ini membuatnya merasakan detak jantung berdetak keras. Wajah Chili awalnya membawa senyuman mengejek. Tetapi saat ini, ekspresinya berubah menjadi liar. Panglima Han Guang, berhati-hatilah. Namun, sudah terlambat. Pedang yang menakutkan ini langsung membelah telapak tangan raksasa, menuju langsung ke tubuh utamanya. Pedang ini bersinar dengan sinar yang tak terbatas dan sangat menyilaukan, memaksa semua orang hingga mereka tidak bisa membuka mata mereka. Ketika pedang ini muncul, tampaknya akan membelah langit. Chili, yang tidak jauh dari sana, napasnya hampir terhenti. Tubuh Han Guang sebenarnya langsung hancur oleh pedang ini. Semua yang hadir membuka mulut mereka lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Pedang ini dilepaskan oleh Ye Yuan.
Tidak ada yang akan menduga bahwa surga penguasa suci tingkat menengah akan membunuh surga penguasa sejati dengan satu pedang. Dia langsung menyeberangi alam besar untuk membunuh musuh. Pedang ini sudah melampaui ranah kultivasi. Ini, Tuan Han Guang sebenarnya dibunuh oleh satu pedang. Lelucon macam apa ini? Pedang yang menyilaukan. Apakah manusia ini benar-benar surga penguasa suci tingkat menengah? Sebelumnya, aku pikir yang terkuat adalah surga penguasa sejati setengah langkah. Aku tidak menyangka bahwa ini adalah orang yang tidak mencolok. Sebelum gerakan pedang ini, tidak ada yang menganggap Ye Yuan serius. Di antara kelima orang itu, Ye Yuan bahkan tidak sebaik Jing Fei. Tetapi pedang ini membuat Ye Yuan tampak sangat menyilaukan. Pedang Dao, pedang terkuat yang dilepaskan oleh Ye Yuan, kekuatannya jauh lebih kuat dari pedang pembunuhan surga yang melingkupi segala sesuatu. Ini adalah pedang penentang Dao Ye Yuan, semua pemahamannya dalam hidup ini tercakup di dalamnya. Demikian pula, itu adalah pedang yang dilepaskan menggunakan hidupnya. Setelah melepaskan pedang, wajah Ye Yuan pucat ke ekstrim, seperti zombie hidup. Kuning besar, Ye Yuan berteriak dingin. Sebenarnya, tidak perlu diperintah. Kuning besar sudah membawa Ye Yuan dan berlari ke kabut lagi. Dan semua orang masih dalam keadaan terkejut. Tidak ada yang bahkan berani pergi untuk menghentikan mereka. Yang King dan ketiga orangnya sudah lama mengetahui kartu truf Ye Yuan dan juga mengikutinya dengan cepat. Di atas hampa, awan kabut darah yang dihancurkan oleh Ye Yuan mencoba mengembalikan kepadatan. Tetapi tidak bisa melakukannya. Di bawah pukulan pedang ini, ras darah sebenarnya kesulitan untuk hidup kembali. Chili dan yang lainnya bahkan lupa untuk mengejar sejenak. Panglima Han Guang, apakah Anda baik-baik saja? Chili bertanya dengan khawatirnya. Akhirnya, awan kabut darah itu mengembalikan kepadatan. Han Guang terkejut dan sangat marah, berteriak keras, kejar. Untuk apa kalian semua masih linglung? Chili, kejar mereka, bunuh mereka untukku. Jeritan marah Han Guang bergema di atas laut. Satu pedang menyebabkan luka berat padanya. Apa yang dipotong pedang Ye Yuan adalah daunnya. Han Guang saat ini, meskipun dia hidup kembali, kekuatannya sangat berkurang dan bahkan tidak sebaik Chili. Sebenarnya, tanpa menunggu instruksi Han Guang, Chili langsung mengejar masuk ke dalam kabut. Tetapi, hanya beberapa saat kemudian, dia mundur lagi. Komandan Han Guang, aura mereka menghilang. Chili berkata dengan ekspresi serius. Pandangan Han Guang menjadi tajam, dan dia berteriak marah, semua orang patuh pada perintahku. Lakukan pencarian menyeluruh di dalam kabut. Begitu kamu menemukan jejak mereka, bunuh tanpa ampun. Pasukan ini terdiri dari 5.000 surga penguasa suci ras darah. Setelah mematuhi perintah, 5.000 orang mencari dalam kabut dengan tertib. Han Guang dan Chili juga memasuki kabut. Namun, alis Han Guang segera berkerut. Aku serius terluka oleh anak itu dan tidak bisa merasakan mereka lagi. Sialan, aku tidak menyangka bahwa bocah itu sebenarnya kultivator divergen. Lagi pula, dia begitu kuat. Han Guang juga terkejut oleh pedang Ye Yuan. Langsung menyeberangi ranah utama untuk memotong musuh, kekuatan seperti apa ini? Jika bukan karena vitalitas yang teguh dari ras darah, dia pasti akan segera mati oleh serangan tadi. Panglima, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak itu tampaknya memiliki cara untuk bersembunyi di dalam kabut ini. Chili berkata dengan suara serius. Pandangan Han Guang berkedip, dan dia berkata dengan serius, kamu langsung ke sisi lain untuk berjaga. Kita tidak boleh membiarkan mereka masuk ke benua surga satu. Anak itu hanya memiliki kekuatan satu serangan. Saat ini, pedang daunnya mengalami kerusakan. Itu benar-benar tidak mungkin untuk memotong kedua kalinya. Selama mereka berani menunjukkan wajah mereka, bunuh mereka. Aku akan menunggu Panglima Luochuan mereka semua di sini. Begitu pasukan tiba, kita akan segera menyerbu ke benua surga satu. Pada saat itu, apakah mereka keluar atau tidak akan masalah lagi. Ekspresi Chili menjadi serius, dan dia mematuhi perintah dan pergi. Di dalam kabut, sosok Ye Yuan dan yang lainnya menjadi kabut, menyatu dengan kabut sekitarnya, membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Di dalam kabut ini, keong ilahi Laut Zamrud bisa memberikan efek terbesar. Bahkan jika surga penguasa suci ini melewati mereka, mereka juga bisa melupakan untuk menemukan mereka juga. Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Kuning besar bertanya dengan khawatirnya. Wajah Ye Yuan sangat pucat saat dia berkata lemah, aku tidak akan mati. Namun, pedang dauku telah rusak parah dan perlu dipulihkan. Gerakan ini memiliki kekuatan luar biasa,
tetapi itu pertarungan saling memusnahkan. Pedang Dao terhubung dengan kehidupanku. Mereka terikat bersama baik atau buruk. Pedang Dao adalah di mana fondasi Ye Yuan berada. Begitu dieksekusi dengan kekuatan penuh, kekuatannya jauh lebih kuat dari pedang pembunuh surga. Tapi efek sampingnya juga besar. Dalam setengah bulan, Ye Yuan tidak bisa bergerak. Pedang Dao Ye Yuan saat ini berada di gunung segudang alam, menyerap energi agung untuk dipulihkan. Energi agung adalah sumber segala sesuatu. Itu bisa memelihara pedang Dao. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa mengkondensasi kembali pedang Dao dalam beberapa bulan. Kamu masih menyembunyikan gerakan yang begitu kuat. Apakah kamu berencana untuk menggunakannya untuk menyerangku, penguasa benua surga satu ini? Yang King berteriak aneh. Mulut Jing Fei melengkung, dan dia berkata dengan merendahkan diri, dengan penampilan menyedihkanmu, kakak Ye Yuan bisa memukulmu dengan satu tangan. Apakah masih perlu menyerangmu secara diam-diam? Yang King tersenyum dingin dan berkata, itu hanya sementara. Aku akan segera menembus surga penguasa sejati. Pada saat itu, bukankah aku akan menyiksanya ribuan kali? Alangkah baiknya kalau kau berhenti berbicara omong kosong, dan keluar sendiri untuk menghadapi pasukan ras darah. Ye Yuan berteriak dengan dingin. Saat Yang King mendengar, dia memang berhenti berbicara dengan bijak. Anggota ras darah ini terlalu kuat. Mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Jika dia keluar, pasti mati. Tuan Ye, surga penguasa sejati itu sudah pergi ke sisi lain. Sekarang kita juga tidak bisa keluar. Apa yang harus kita lakukan? Kuning besar berkata dengan khawatir. Bunuh. Ekspresi Ye Yuan berubah menjadi dingin, dan dia berkata, kabut ini adalah penghalang alami kita. Penguasa sejati menengah itu luka parah oleh pedang Daoku. Dia pasti tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam sebulan. Penguasa sejati di sisi lain takut kita masuk ke benua surga satu. Dia pasti tidak akan berani masuk dengan mudah. Maka kita akan membunuh mereka sampai mereka ketakutan. Saat Yang King mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, hehehe, ini bagus, ini bagus. Jing Fei, yang tak menginginkan apapun selain dunia terjerumus ke dalam kekacauan, tentu saja sangat gembira juga. Dengan dua penguasa sejati di sekitar, mereka tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di bawah keong ilahi Laut Zamrud juga. Tapi, jika hanya satu penguasa sejati, ketika keong ilahi Laut Zamrud mengaktifkan aturan air dan bersembunyi di dalam kabut, itu seperti alam itu sendiri. Mereka bisa berubah menjadi pemburu di dalam kabut. Dan pasukan ras darah akan menjadi mangsanya. Katakan, di mana beberapa orang menyembunyikan diri. Kita sudah mencari di dalam kabut berkali-kali dan bahkan tidak melihat apa-apa. Apakah mungkin mereka masih bisa menguap menjadi udara tipis? Mereka pasti memiliki cara menyembunyikan diri. Kita tidak boleh menurunkan kewaspadaan. Aduh, metode apa yang bisa mereka liki? Bocah terkuat itu sudah setengah mati. Tapi, harus diakui, pedangnya benar-benar menakutkan, untuk bisa membunuh Komandan Han Guang dengan satu pedang. Aku masih agak takut sampai sekarang. Berhenti berbicara omong kosong. Cepat cari. Kabut ini terlalu besar. 5.000 dari kita bahkan tidak bisa menimbulkan gelombang setelah tersebar. Sebuah tim ras darah saat ini sedang mencari kabut karena itu, jangkauan deteksi indera ilahi mereka sangat kecil. Mereka hanya bisa patroli bolak-balik terus-menerus. Hanya saja 3 hari telah berlalu. Mereka sama sekali tidak menemukan bayangan 5 orang Ye Yuan. Pasukan 4.900 orang terbagi menjadi skuad-skuad 49, melakukan pencarian menyeluruh di seluruh area kabut. Skuad ini salah satunya. Di belakang tim, sebuah bola air dengan diam-diam melingkupi 3 orang yang sedang berbicara tadi, tanpa membuat suara. Ketiga orang ini hanyalah surga penguasa suci menengah. Dalam pelukan bola air ini, mereka terkejut besar dan secara naluriah ingin menjerit minta tolong. Tapi, mereka tidak bisa menjerit di dalam tirai air sama sekali. Pada saat ini, sebuah sosok muncul. Yang King melihat ketiga orang ini dengan wajah bermain-main dan tiba-tiba menusukkan tombak ke arah salah satunya. Tombak ini tidak memiliki fluktuasi aturan sedikit pun. Tapi, setelah ujung tombak menembus tubuh anggota ras darah itu, kekuatan penghancur yang mengerikan meledak di tubuhnya. Anggota ras darah itu langsung dibantai oleh Yang King. Pada saat yang sama, 2 anggota ras darah di sisinya juga langsung berubah menjadi kekosongan tanpa membuat suara. Ternyata, Ye Yuan menyuntikkan 2 aliran energi pedang dan langsung membunuh kedua anggota ini. Yang King menggeretakkan giginya dengan kebencian dan berkata dengan marah,
kau lagi-lagi mencuri orangku. Ye Yuan membuat isyarat dengan tangannya, menandakan agar Yang Qing pergi. Kedua sosok itu melarikan diri ke dalam kabut lagi, menghilang. Sangat cepat, skuad lainnya melewati mereka. Ketika Yang Qing melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah sedikit. Mereka hampir terbongkar. Kamu ini, terlalu lambat membunuh orang. Ye Yuan melihat ke arah Yang Qing dan berkata dengan ringan. Yang Qing marah hingga ekspresinya merah padam, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Mau langsung memusnahkan dan juga tidak membuat suara, itu benar-benar sulit. Sialan, kau benar-benar aneh. Bahkan membunuh orang lebih cepat dariku. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a